biasanya dia dikombinasi. Ya, biasanya ada rifampicin, ada erythromycin, ada isoniazid, ya, dan seterusnya. Nah, ini yang kedua jenisnya untuk gram positif. Yang ketiga, antibiotik termasuk spektrum sempit atau kecil yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri yang gram negatif. Ya, contohnya colistin, polymyxin, dan sulfomycin. Kemudian ada antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap Mycobacteriaceae. Contohnya antituberkulosis. Ya, tadi saya sebutkan bahwasanya TB itu termasuk salah satu penyakit yang tidak bisa menggunakan satu atau tunggal jenis pengobatan untuk penyakit tersebut. Dia harus dikombinasikan. Nah, yang keempat ini dia spesifik untuk mycobakteri, misalnya untuk streptomycin, ya contohnya ini sering digunakan. Kemudian kanamycin, sikloserin, rifampicin, fiomycin, dan capreomycin. Nah, rifampicin ini dia memang lebih dominan untuk mycobakteri. Cuma rifampicin juga bisa digunakan untuk gram negatif. Ya, walaupun dia tidak terlalu dominan atau efektif, tapi bisa. Seperti itu. Ya, ini salah satu contoh untuk pengobatan tuberkulosis tadi. Kemudian ada antibiotik yang aktif terhadap jamur atau sebagai anti jamur. Ya, misalnya chrysofulvin, latin, amphotericin, candicidin. Ya, ini biasanya untuk contoh penyakitnya itu sariawan dan sebagainya. Jadi sariawan itu salah satu infeksi atau penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme, yaitu jamur. Ya, kemudian dapat diatasi dengan antibiotik, misalnya menggunakan nystatin atau candicidin yang paling sering. Nah, kalau amphotericin ini bisa digunakan sebagai anti jamur, tapi penggunaan amphotericin ini biasanya dalam bentuk infus, ya, atau dalam bentuk sistemik ya, untuk seluruh tubuh. Beda dengan nystatin dan candicidin. Ya, dia digunakan lokal. Biasanya di contoh penyakitnya adalah sariawan. Kemudian ada antibiotik yang aktif terhadap neoplasma, atau kita nyebutnya sebagai anti kanker. Contohnya ada actinomycin, bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitomycin, mitramycin. Nah, ini termasuk di dalam regimen terapi yang digunakan di dalam anti kanker. Sudah dapat kanker ya? Sitos semester 6 ya? Atau semester 4 sudah dapat? Belum, Pak. Belum ya? Semester 6 berarti. Nanti semester 6 ada. Oke. Semester 6 ada 2 materi, yaitu farmakoterapi terkait dengan sitostatika, dan materi mata kuliah tersendiri tentang obat sitostatikanya itu. Ya, jadi sitostatika adalah salah satu contoh obat yang digunakan untuk mengatasi kanker. Sama konsepnya seperti TB, biasanya regimen terapi yang digunakan oleh pasien-pasien kanker itu jarang yang tunggal, walaupun ada. Kebanyakan memang untuk mengatasi kanker digunakan regimen terapi yang sangat banyak, kombinasinya banyak. Nah, dari golongan antibiotiknya ada contoh-contoh berikut ini. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk penggolongan yang terkait dengan spektrumnya? Ya, jadi sekali lagi, spektrum secara umum ada luas, ada sempit. Ya, kalau luas bisa untuk semuanya, kalau sempit ini contohnya ada beberapa. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Penggolongan antibiotik yang kedua berdasarkan tempat kerja. Nah, berdasarkan tempat kerjanya dapat dilihat pada tabel 4.1 ini. Ya, tempat kerja antibiotiknya dibagi menjadi beberapa.
pertama ada dinding sel, kedua ada membran sel, ada asam nukleat, ada ribosom. Ya, dinding sel contoh antibiotiknya ada penisilin, ada cefalosporin, bacitracin, vancomycin, dan sikloserin. Artinya apa? Contoh-contoh antibiotik ini dia dapat bekerja hanya di dinding sel. Dinding selnya diapakan? Nah ini, dia akan menghambat proses biosintesis peptid glikan, kemudian dia menghambat sintesis mukopeptida, dan dia menghambat sintesis peptida dinding sel untuk beberapa antibiotik ini. Dampaknya apa? Kalau mereka bekerja menghambat proses-proses ini di dinding sel di dinding sel mikroorganismenya, maka bakterinya akan mati. Ya, di sini disebutkan mereka sebagai bakterisid atau memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri. Dengan cara ini di tempat kerja yaitu dinding sel bakterinya. Ya, contoh obatnya ini. Yang kedua, di membran sel. Di dalam membran sel ada beberapa contoh antibiotik yang bekerja di sana. Ada nistatin, ada amphotericin, ada polymyxin. Nah, nistatin dapat menghambat fungsi dari membran, ya, termasuk amphotericin juga. Kemudian kalau polymyxin, dia menghambat integritas membran. Ya, ketiga obat ini bekerja di membran sel, bakteri atau jamur. Nah, tipe aktivitasnya mereka membunuh juga. Nistatin dan amphotericin dia membunuh fungi atau jamur, sedangkan polymyxin dia membunuh bakteri. Kemudian, antibiotik yang bekerja di asam nukleat. Ada mitomycin, ada rifampicin, ada griseofulvin, ada actinomycin. Nah, di asam nukleat ini, mitomycin dia akan menghambat biosintesis DNA, rifampicin akan menghambat biosintesis mRNA, griseofulvin dia akan menghambat pembelahan dari sel, dan actinomycin dia akan menghambat mikrotubuli serta menghambat biosintesis DNA dan RNA. Sebentar ya. Ini dia aktivitasnya adalah sebagai pansidal. Nah, pansidal itu nama lain dari anti kanker. Ya. Kemudian rifampicin itu digunakan griseofulvin untuk fungistatik. Nah, beda dengan fungisid. Kalau disebutkan sebagai fungistatik, artinya griseofulvin ini hanya menghambat laju pertumbuhan dari griseofulvin. Fungi artinya jamur, statik artinya stagnan atau tetap. Ya. Kalau digabung fungistatik artinya griseofulvin ini dia dapat menghambat pertumbuhan dari jamur. Tidak bisa membunuh seluruhnya. Seperti itu. Kemudian terakhir yang actinomycin sebagai pansidal juga atau anti kanker. Lanjut, ribosom. Nah, di dalam tempat kerja ribosom ini ada beberapa contoh obat, yaitu ada aminosyklitol, ada tetrasiklin, ada amfenikol, makrolida, linkosamida, glutarimid, dan asam fusidat. Semuanya menghambat biosintesis protein di dalam ribosom. Nah, bedanya untuk yang pertama, yang amino dan tetrasiklin ini digunakan pada subunit 30S prokaryotik. Jadi ada bagian salah satu dari ribosom yaitu di subunit 30S. Kemudian yang amfenikol, makrolida, dan linkosamida itu bekerja di subunit yang 50S. Sedangkan yang glutarimid dan asam fusidat di 60S. Nah, yang ini bakterisid ya, yang aminosyklitol artinya dia dapat membunuh bakteri, sedangkan kalau tetra dia hanya bersifat bakteriostatik, menghambat pertumbuhan bakteri.
Nah, untuk amfenikol, makrolida, dan lincolnchamida semuanya sebagai bakteriostatik, ya, atau menghambat pertumbuhan bakteri semuanya. Glutarimid sebagai fungisid atau membunuh jamur, dan asam fusidat bakterisid, membunuh bakteri. Seperti itu. Belum muncul. Ada pertanyaan dulu sambil nunggu ini. Silakan. Boleh sharing pengalaman terkait penggunaan antibiotik dan sebagainya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Itu kan tadi yang obat Pak Anggoro nunjukin itu apa, Pak? F-gatrosis, ya. F-gatrosis itu kan dulu saya kan itu sering amandel, terus habis itu sering radang, terus habis itu sering disuruh beli itu yang tadi F-gatrosis itu, tapi saya masih nggak tahu namanya. Nah, terus kalau misalkan diminumnya itu terus-menerus gitu, gimana Pak? Bahaya atau tidak? Ya, kembali lagi, prinsip dasar dari penggunaan antibiotik kalau nggak sesuai dengan periodenya, atau kalau dokter kan dari pola persepannya, artinya nanti akan terjadi resistensi. Bisa lama-kelamaan ketika minum F-gatrosis, ketika kamu radang, nggak manjur. Ya, karena si bakteri yang ada di bagian tenggorokan lah ya, seperti itu, sudah kebal terhadap obat tersebut. Nah, yang perlu diingat, F-gatrosis ini boleh kalian beli tanpa resep dokter sampai saat ini. Kenapa? Karena perbedaan tingkat tingkat kefatalan dari penggunaan antibiotik antara misalnya penggunaan amoksisilin dengan F-gatrosis ini. Ya, bisa dikatakan F-gatrosis ini digunakan secara lokal. Sama seperti kalau kalian beli krim atau salep yang isinya antibiotik. Ya, di situ tidak perlu menggunakan resep dokter, masih diizinkan untuk dibeli tanpa resep dokter. Alasannya kenapa ya tadi? Tingkat kefatalan atau penggunaannya yang hanya dalam kondisi lokal, tidak sistemik seperti amoksisilin misalnya, maka masih diizinkan. Dengan catatan, apoteker atau asisten apoteker tenaga teknis kefarmasian memberikan informasi yang tepat dan lengkap dalam penggunaan obat-obat tersebut. Sudah cukup jelas? Oke. Kalau kemarin, Pak. Ya, kemarin minumnya gimana F-gatrosis caranya? Kalau saya itu Pak, setiap sakit atau setiap buat nelen sakit itu mesti saya minum gitu Pak. Tapi itu kadang sampai 1 sampai 3 gitu lah minumnya. Oke. Diminum atau dihisap? Dihisap sih, diimut kayak permen itu Pak. Ya, kayak permen ya. Soalnya F-gatrosis yang paling betul penggunaannya adalah sebagai tablet hisap. Ya, karena dia bekerjanya termasuknya ya hitungannya lokal, tidak masuk ke sistemik secara umumnya. Seperti itu. Ada nggak yang pernah minum F-gatrosis tapi diminum kayak tablet biasa?
Enggak, Pak. Nggak pernah ya? Masih dijelaskan oleh apotek cara penggunaan alketrosis yang baik dan benar. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Belum? Belum ada, Pak. Belum. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam nih, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Nah, ini nanti sudah mulai ke pembagian-pembagian antibiotik dari antibiotik induk atau antibiotik jenis awalnya dulu sampai nanti turunan-turunan atau derivat-derivat dari senyawa induk antibiotik tadi. Nah, biasanya peneliti atau penemu obat itu akan melakukan modifikasi struktur kimia sehingga dia mendapatkan senyawa baru ya yang memiliki fungsi yang berbeda, bisa jadi lebih baik atau bisa jadi lebih rendah. Nah, tapi kan kalian sudah pernah paham ya dalam penemuan obat baru tuh. Dalam penemuan obat baru tujuannya adalah mendapatkan obat yang memiliki efektivitas yang lebih baik, kemudian lebih spesifik, kemudian efek sampingnya rendah, ya harganya murah, mudah didapatkan dan seterusnya. Sehingga yang dicantumkan di sini pastinya turunan-turunan dari senyawa induk, ya derivat-derivatnya ini dia memiliki aktivitas yang mungkin lebih spesifik atau mungkin lebih baik daripada senyawa induknya, seperti itu. Nah, penggolongan antibiotik berdasarkan struktur kimianya dibagi menjadi 10 kelompok besar. Ada beta-lactam, ada amfenikol, ada tetrasiklin, ada aminoglikosida, ada makrolida, polipeptida, linkosamida, polien, dan ansamisin, serta antrasiklin. Ya, ternyata banyak sekali jenis-jenis antibiotik yang ada yang beredar di masyarakat yang bisa digunakan untuk mengatasi beberapa penyakit yang kaitannya dengan infeksi tadi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari terkait antibiotik beta-lactam. Nah, antibiotik beta-lactam ini kenapa kok disebut antibiotik beta-lactam? Karena dia mengandung struktur, yaitu struktur cincin beta-lactam di dalam struktur obatnya. Nah, antibiotik atau senyawa yang mengandung atau memiliki cincin beta-lactam ini sangat banyak dikembangkan untuk mengobati infeksi bakteri. Nah, secara garis besar, antibiotik beta-lactam ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada turunan penisilin, ada cefalosporin, dan beta-lactam yang non-klasik. Ya. Jadi nanti beta-lactam akan dibagi menjadi 3 di dalam beta-lactam ini. Nah, semuanya ini memiliki cincin beta-lactam. Untuk yang turunan penisilin, dia digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan koki gram negatif. Berarti turunan penisilin termasuknya spektrum luas atau sempit? Untuk turunan penisilin. Luas, Pak. Ya, luas. Karena penisilin ini bisa digunakan untuk bakteri yang gram positif maupun yang negatif. Dan yang kedua, turunan cefalosporin.
Di dalam turunan cefalosporin ini, dia digunakan untuk mengobati infeksi oleh bakteri yang telah tahan terhadap penisilin, terutama untuk Staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan Bacillus gram negatif. Artinya apa? Ketika kita mendapatkan obat beta-lactam, yaitu turunan penisilin, dan kok tidak manjur, langkah selanjutnya adalah menggunakan turunan selanjutnya, yaitu turunan cefalosporin. Ya, kenapa kok yang penisilin tidak manjur? Oh, ternyata bakterinya tidak telah tahan atau resisten terhadap penisilin tadi. Sehingga kita bisa menggunakan turunan beta-lactam yang lain, contohnya adalah cefalosporin. Seperti itu. Nah, contohnya ada Staphylococcus, salah satu bakteri yang dia tahan terhadap penisilin. Kenapa kok bisa tahan terhadap penisilin? Karena Staphylococcus ini dia menghasilkan penisilinase, atau salah satu enzim yang dihasilkan bakteri tersebut untuk mendegradasi atau mengekskresi adanya penisilin di dalam tubuh bakteri tersebut. Nah, kalau penisilinnya dikeluarkan di dalam tubuh bakterinya, kira-kira penisilinnya manjur apa enggak? Manjur enggak? Enggak, Pak. Enggak ya? Ya, ada orang sakit infeksi, minum penisilin. Ternyata dia terinfeksi oleh bakteri Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini memiliki enzim penisilinase yang dapat mendegradasi adanya penisilin dari luar. Sehingga orang tadi yang terinfeksi Staphylococcus ketika minum penisilin tidak akan manjur. Ya, karena akan dikeluarkan atau didegradasi oleh Staphylococcus menggunakan penisilinase. Ya, makanya kita bisa menggunakan cefalosporin untuk pilihan lainnya. Seperti itu. Kemudian beta-lactam yang non-klasik. Nah, biasanya pada umumnya dia digunakan untuk menghambat enzim beta-lactamase dan antibakteri gram negatif. Ya, selama di dalam bakterinya ada enzim beta-lactamase, maka kita bisa menggunakan salah satu turunan antibiotik beta-lactam, yaitu yang non-klasik, untuk mengatasi bakteri tersebut. Baik, silakan kalau ada pertanyaan untuk awalan di antibiotik beta-lactam ini. Pembagiannya ada 3, beta-lactam. Belum ada? Belum ada, Pak. Oke. Lanjut. Sekarang mekanisme kerja dari antibiotik turunan beta-lactam. Di dinding sel bakteri, dia merupakan struktur yang kompleks, di mana dinding sel bakteri ini memiliki fungsi terutama sebagai selubung atau cover untuk melindungi protoplasma dan memberikan bentuk karakteristik dari bakterinya. Nah, komposisi struktur polimer dinding sel bakteri gram positif itu berbeda dengan yang gram negatif, sehingga obatnya pun bisa berbeda kalau dia spektrumnya sempit.
sebenarnya tidak hanya bakteri saja, tetapi mikroorganisme lain pun juga menggunakan hal tersebut untuk memberikan karakteristik terhadap kerja mikroorganisme tadi. Contohnya, ada yang sudah pernah melihat struktur atau bentuk dari virus COVID-19? Sudah ada yang pernah melihat? Pernah, Pak. Nah, Pak. Saya sudah pernah bertanya terkait kenapa kok bisa disebut COVID atau coronavirus. Sudah pernah saya tanyakan kan di sini? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, apa alasannya? Karena bentuknya mirip mahkota, Pak. Ya, karena bentuknya mirip mahkota. Nah, kaitannya dengan hal itu, karena bentuk dari tangan-tangan atau bentuk dari luaran dinding sel dari virus tersebut. Nah, sama dengan bakteri. Karakter dari bentuk dinding sel itu akan mempengaruhi kinerja dari bakteri, cara hidup dari bakterinya, dan seterusnya. Nah, perbedaan struktur polimer dinding sel bakteri dapat dilihat dari tabel 4.2. Nah, yang ini. Nah, polimer itu merupakan bahan yang digunakan untuk menyusun dinding sel bakteri. Polimer ini dia bisa diciptakan atau dibuat, bisa berasal dari protein, atau bisa digunakan atau dibuat dari lipid atau lemak beserta turunannya. Nah, di tabel ini disebutkan beberapa contoh bahan polimer yang ada pada struktur dinding sel bakteri. Yang pertama ada peptidoglikan. Nah, jika ada jenis bakteri gram positif dan gram negatif dengan bentuk atau bahan polimernya yaitu dari peptidoglikan, maka bentuk dari bakterinya dia akan memiliki dinding sel 50-100 lapis untuk yang gram positif. Sedangkan untuk gram negatif hanya 1-2 lapis. Kemudian untuk asam teikoat, di gram positif dia ada, di gram negatif dia nggak ada. Kemudian asam teikuronat untuk gram positif ada, gram negatif nggak ada. Untuk lipopolisakarida, gram positif nggak ada, gram negatif ada. Lipoprotein sama dengan lipopolisakarida, fosfolipid sama. Kemudian untuk protein di gram positif ada yang memiliki, ada yang tidak. Untuk gram negatif dia memiliki protein. Untuk polisakarida ada di gram positif ada yang punya, ada yang tidak. Di gram negatif ada yang tidak punya. Seperti itu. Nah, informasi ini ada dan tidaknya struktur polimer ini yang ada di sini dapat membantu peneliti atau membantu penemu obat dalam menyusun mekanisme kerja senyawa-senyawa yang akan digunakan sebagai antibiotik. Misalnya, saya ingin membuat obat yang bisa merusak lipoprotein di dalam dinding sel yang lipoprotein ini. Kira-kira kalau obat saya dapat merusak lipoprotein, artinya efektif untuk gram positif atau efektif untuk gram negatif obatnya tadi? Gram negatif. Ya, gram negatif. Kenapa kok gram negatif? Karena lipoprotein hanya ditemukan pada bakteri yang gram negatif. Nah, obat kita bisa mengatasi atau menghambat lipoprotein. Nah, kalau digunakan untuk mengobati gram positif nggak bisa, karena gram positif di dinding polimer strukturnya nggak ada lipoprotein, sehingga obatnya tidak efektif. Obat tersebut hanya efektif untuk yang gram negatif.
seperti itu. Contoh lagi, untuk asam teikoat, peneliti atau penemu obat membuat obat yang dapat menghambat sintesis atau terbentuknya dinding sel bakteri melalui pembentukan asam teikoat. Kira-kira obatnya itu efektif untuk bakteri gram positif atau gram negatif asam teikoat? Positif. Gram positif. Positif, Pak. Ya, gram positif. Ya, karena asam teikoat hanya ditemukan pada bakteri yang gram positif. Sedangkan pada gram negatif, dia nggak ada. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Ya. Saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, contohnya di sini ada peptidoglikan. Tadi di tabel disebutkan peptidoglikan adalah salah satu polimer yang dapat menyusun struktur dinding sel bakteri. Nah, peptidoglikan ini merupakan makromolekul yang penting untuk kehidupan bakteri. Dia ditemukan di sel bakteri untuk gram positif dan gram negatif. Ya, di tabel disebutkan dia ada di kedua jenis bakteri ini. Kenapa peptidoglikan mempunyai peran penting dalam memelihara keutuhan dinding sel bakteri? Karena dia mempunyai kisi-kisi struktur yang melintang dan berhubungan sangat erat. Bisa diibaratkan seperti anyaman. Ya, jadi ini merupakan struktur yang kompleks seperti itu, bentuknya melintang dan saling berhubungan sangat erat. Ya, sehingga peptidoglikan ini sangat berperan penting dalam keutuhan dinding dan bentuk sel bakteri. Alasannya karena itu. Nah, kalau kita bisa menghambat sintesis atau pembentukan peptidoglikan tadi, artinya dia dapat menghilangkan kekuatan dan kekakuan dinding sel si bakteri tadi. Nah, kalau dinding selnya tidak kuat lagi, sudah mudah ditembus oleh adanya bahan dari luar, maka si sel bakterinya akan mengalami kematian. Dan infeksinya pun dapat teratasi. Ya, intinya kita kalau bisa menghambat sintesis dari peptidoglikan tadi, obatnya, kita dapat menghilangkan kekuatan dan kekakuan dinding sel bakteri tersebut. Dan kelama-kelamaan, maka bakterinya pun akan mati. Nah, bagaimana cara menghambat sintesis peptidoglikan tadi agar kekuatan dari dinding selnya dapat berkurang? Kekuatan dan kekakuan peptidoglikan itu dia disebabkan oleh adanya rangka dasar struktur. Dipengaruhi oleh adanya rantai oligosakarida. Di mana dia dihubungkan bersama-sama melalui rantai cabang peptida yang pendek. Ya, kemudian rantai glikan dia mengandung residu yang dapat digantikan dengan N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat. Ya, rantai-rantai tadi kemudian dihubungkan dengan rantai-rantai cabang yang ada akan menghasilkan residu. Nah, residu-residu itu tadi
akan digantikan dengan rantai peptida yang mengandung residu pengganti, yaitu menggunakan L dan D asam amino. Sehingga rangkaian asam amino dari salah satu peptida akan berubah menjadi L-alanin D asam glutamat L-alanin D alanin yang dapat menurunkan kekuatan dan kekakuan dari dinding sel bakteri tadi. Ya, cukup kompleks cara pembuatan atau cara menghambat dari senyawa obat yang kita buat untuk menghambat polipeptida tadi, akan menghambat peptidoglikan tadi, sehingga peptidoglikannya menjadi tidak bisa menyusun struktur dengan baik, dan lama-kelamaan kekuatan dan kekakuan dari dinding selnya pun akan berkurang. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau kita menemukan suatu senyawa obat yang dapat bekerja di salah satu bahan polimer yang ada di dinding sel, kemudian dia dapat menghambat polimer itu tadi, dan akhirnya dia dapat mengatasi terjadinya infeksi karena bakterinya akan mati. Seperti itu. Ada pertanyaan atau bisa dilanjutkan lagi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Belum ada, Pak. Belum ada. Pak. Oke. Ini karena cukup banyak materinya, jadi saya hanya memberikan beberapa contoh saja untuk mekanisme kerjanya. Nanti sisanya bisa kalian pelajari yang ada di buku. Seperti itu. Baik, Pak. Ya. Ini salah satu contoh gambar pergantian struktur seperti itu yang memudahkan kita dalam memahami mekanisme kerja dari salah satu golongan beta-lactam. Nah, ini misalnya kita bisa menggunakan atau memanfaatkan kerja dari enzim transpeptidase untuk mengkatalis biosintesis polimer melintang dari dinding sel. Artinya, kalau di dalam senyawa obat itu mengandung atau memiliki mekanisme kerja yang sama dengan enzim transpeptidase, kita dapat melakukan penghambatan terhadap biosintesis polimer yang ada di dinding sel. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah efek antibiotik beta-lactam terhadap bakteri. Antibiotik beta-lactam memiliki efek antara lain yang pertama, yaitu dia dapat menghentikan pertumbuhan bakteri atau disebut dengan bakteriostatik. Caranya gimana? Yaitu dengan cara menghambat biosintesis dari peptidoglikan. Ya, tadi sudah saya sebutkan di awal, kalau peptidoglikannya dihambat biosintesisnya atau pembuatannya, maka dinding sel bakterinya akan berkurang kekakuan dan kekuatannya, dan lama-kelamaan dia akan menghambat pertumbuhan dari bakterinya. Yang kedua, dia dapat menurunkan kelangsungan hidup kultur. Ya, kalau pertumbuhannya terhambat, maka dia tidak bisa bereplikasi atau memperbanyak diri. Kalau tidak bisa memperbanyak diri, maka lama-kelamaan kelangsungan hidup dari kultur atau jaringan bakterinya tadi akan berkurang drastis. Semakin berkurang. Nah, kalau sudah turun kelangsungan hidup kultur, dia akan menyebabkan lisis pada selnya. Sel bakterinya akan pecah. Nah, kalau sel bakterinya pecah, maka bakteri tersebut akan mati. Nah, itu efek-efek antibiotik dari golongan beta-lactam pada bakteri.
di beta lactam ada cincin beta lactam tadi. Nah, salah satu contoh enzim yang dapat menghambat atau mengurangi efek kerja dari antibiotika beta lactam, salah satunya adalah beta lactamase. Jadi kalau kalian membaca literatur atau materi, kalau belakangnya ada kata ase seperti ini, maka merupakan salah satu contoh dari enzim. Nah, enzim beta lactamase ini dia dapat menginaktivasi antibiotik beta lactam. Atau dapat mengurangi efek kerja dari antibiotik beta lactam. Nah, pada bakteri gram negatif, enzim beta lactamase ini dia terdapat pada ruang periplasma, di mana dia merupakan salah satu tempat yang strategis yang harus dilewati oleh antibiotik beta lactam sebelum mencapai sasarannya. Itu ya, jadi di gram negatif, enzim beta lactamase terdapat di ruang periplasma. Nah, pada bakteri gram positif, enzim beta lactamase tersebut dapat dilepaskan ke dalam medium dan dapat merusak antibiotik sebelum dia mencapai sel. Nah, kita lihat cara perlindungan beta lactamase pada bakteri gram positif dan gram negatif. Oke, gambar yang sebelah kiri ini adalah struktur dari gram positif. Yang sebelah kanan struktur dari gram negatif. Oke. Dari luar akan kita gunakan antibiotik beta lactam. Ya. Kemudian sasaran dari beta lactam ini adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma itu dia terdapat di dalam gambar ini, yaitu bentuknya adalah lingkaran-lingkaran. Yang ini. Ya, bedanya antara yang gram positif dan gram negatif, sitoplasma untuk yang gram positif dia berbeda dengan yang gram negatif. Ya, untuk yang gram positif, sitoplasmanya dia bergabung dengan peptidoglikan, dekat dengan peptidoglikan. Sedangkan kalau yang negatif, sitoplasmanya itu dia terpisah dari peptidoglikan. Ya, karena terbatas atau dihalangi atau diberi jarak dengan adanya ruang periplasma. Nah, untuk gram negatif, di dalam ruang periplasma ini dia terdapat enzim beta lactamase. Ya, sedangkan pada antibiotik pada bakteri yang gram positif, enzim beta lactamasenya itu tidak terdapat pada ruang tertentu. Tapi dia dilepaskan tersendiri yang dapat menghambat antibiotik yang kita minum tadi. Seperti itu. Ya, bedanya adalah di sasarannya. Kalau sasaran yang di gram positif dia bergabung dengan peptidoglikan, sedangkan yang gram negatif dia terpisah dari peptidoglikan. Ya, lebih mudah antibiotik beta lactam untuk menembus gram positif dibandingkan gram negatif. Ya, karena untuk menuju sitoplasma ini, gram negatif, ya antibiotiknya perlu melewati ruang periplasma, di mana ruang periplasma ini dia terdapat enzim beta lactamase tadi, berbeda dengan yang positif, seperti itu.
keluar gram negatif, dia ada ruang periplasma, di mana di ruangan ini dia ada enzim beta laktamase. Sedangkan yang positif dia tidak ada. Sehingga beta laktam lebih efektif sebenarnya untuk yang gram negatif. Seperti itu. Nah, ini gambar lain. Cara pelindungan beta laktamase, perbedaan antara yang gram positif dan yang gram negatif. Ya, lebih kuat yang gram negatif pertahanannya untuk ke beta laktam. Seperti itu. Ya, strukturnya lebih kompleks yang negatif. Nah, kalau tadi si bakteri memiliki enzim beta laktamase, ya, yang kita sadari bahwasanya enzim beta laktamase tadi dapat menghambat kinerja dari antibiotik beta laktam. Oleh sebab itu, kita juga bisa membuat atau menciptakan obat yang digunakan untuk menghambat enzim beta laktamase tadi. Ya, sebelum kita minum antibiotik beta laktam, harapannya dengan menghambat beta laktamase, antibiotik beta laktamnya dapat berhasil lebih efektif dalam bekerja di dalam tubuh bakteri tadi. Nah, penghambat beta laktamase ini adalah senyawa yang dapat menetralkan adanya enzim beta laktamase yang ada di dalam tubuh bakteri tadi. Sehingga kalau enzim beta laktamasenya dinetralkan atau diinaktifkan, enzim beta laktamasenya tidak dapat bekerja. Ya, kalau enzim beta laktamasenya tidak bekerja, maka dia dapat mencegah penginaktivasi dari antibiotik beta laktam. Nah, ketika antibiotik beta laktamnya sudah masuk ke dalam tubuh bakterinya, dia tetap aktif, efektif dalam bekerja sehingga bakterinya dapat diatasi dan mengeluarkan efek, yaitu efek bakterisid, membunuh si bakteri tadi. Nah, karena efek sinergis tersebut, penghambat beta laktamase sering digunakan bersama-sama dengan antibiotik beta laktam untuk mengatasi infeksi bakteri yang sudah kebal atau resisten. Ya, kalau nemu resep antibiotik beta laktam, ya misalnya turunan penisilin, kalau di dalam resepnya itu ada asam clavulanat atau asam olifanat atau sulbactam atau bifsulbactam, maka dokter memahami betul bahwasanya si pasien tadi sudah resisten atau kebal kalau minum antibiotik hanya menggunakan antibiotik beta laktam saja. Oleh sebab itu, dokter memberikan resep antibiotik beta laktamnya ditambah dengan penghambat beta laktamasenya. Contohnya obatnya ini. Ya, harapannya itu tadi. Obat ini dapat menetralkan enzim beta laktamase sehingga antibiotik beta laktamnya dapat bekerja dengan baik karena dia tidak diinaktivasi dan dia dapat mengeluarkan efek bakterisid. Seperti itu konsepnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Sudah cukup paham atau ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ada? Paham? Cukup. Ada kuliah habis ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, baik. Hari ini sampai di beta laktam dulu. Besok masuk ke turunan yang lebih spesifik di dalam contoh antibiotik beta laktam, yaitu ada turunan penisilin, kemudian ada turunan cefalosporin dan yang non klasik. Dan kita lanjutkan ke golongan antibiotik yang lainnya. Seperti itu.